Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pembimbing yaitu Dr. Hidayati SAG MPD, dan juga kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang mengikuti PPG Angkatan 1 tahun 2021 yang berlokasi di UIN Imam Bonjol Padang. Di sini baiklah saya akan mempresentasikan tugas yang telah saya buat, yaitu penelitian tindakan kelas atau PTK yang berjudul Peningkatan Motivasi Belajar Pendidikan Agama Islam Siswa kelas 9 di SMP Negeri 18 Solok Selatan melalui metode pembelajaran snowball throwing yang disusun oleh Kasmawati SPDI. Yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan. Yang A, latar belakang masalah. Dalam latar belakang masalah ini, yang pertama saya menjelaskan apa itu motivasi. Motivasi merupakan hal sangat penting yang dimiliki seorang siswa, terutama dalam proses pembelajaran. Motivasi belajar berperan penting untuk mencapai hasil belajar yang sangat baik. Namun kenyataan yang ditemui tidak semua siswa memiliki motivasi belajar. Siswa menganggap belajar itu menjadi suatu beban atau suatu pikiran. Hal serupa juga terjadi di sekolah tempat saya bertugas, yaitu motivasi belajar siswa sangat rendah. Dibuktikan dengan hasil belajar siswa yang berada di bawah nilai KKM. Jadi hasil belajar yang rendah sehingga membuktikan motivasi belajar siswa yang sangat rendah. Banyak cara untuk meningkatkan yang bisa dilakukan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa, di antaranya dengan menggunakan metode yang dapat meningkatkan atau mengaktifkan siswa dan menarik perhatian mereka. Salah satunya yaitu metode untuk meningkatkan motivasi belajar siswa adalah dengan menggunakan metode pembelajaran snowball throwing. Snowball throwing ini merupakan sebuah metode yang dimodifikasi dengan cara siswa menulis sebuah pertanyaan di dalam kertas, kemudian kertas tersebut dibuat seperti bola dan dilempar ke siswa yang lainnya. Metode snowball throwing salah satu dimodifikasi teknik bertanya, mentitik beratkan pada kemampuan membuat pertanyaan yang dikemas dalam sebuah permainan yang menarik, yaitu saling melempar bola salju yang berisi pertanyaan kepada sesama teman. Yang B, identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis dapat mengidentifikasi bahwa motivasi belajar siswa yang rendah disebabkan berbagai faktor, yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor yang menyebabkan berasal dari luar diri siswa itu sendiri. Salah satu faktornya adalah keluarga. Keluarga sangat berperan penting terhadap motivasi belajar pada diri siswa. Di suatu situasi keluarga yang tidak mendukung bisa mengakibatkan atau menyebabkan rendahnya motivasi belajar siswa, seperti kondisi ekonomi keluarga atau problematika dan lain-lain.
Yang kedua, faktor internal. Faktor internal juga merupakan faktor yang menyebabkan rendahnya motivasi belajar siswa yang berasal dari diri siswa sendiri. Di antaranya keinginan belajar yang kurang dan daya ingatnya yang lemah. Yang C itu rumusan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah di atas, penulis menyusun rumusan masalah sebagai berikut. Apakah motivasi belajar siswa kelas 9 di SMP Negeri 18 Solok Selatan meningkat melalui metode pembelajaran snowball throwing? Yang D, tujuan penelitian. Sesuai dengan rumusan masalah di atas, penulis menyusun tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan motivasi belajar siswa kelas 9 di SMP Negeri 18 Solok Selatan dengan judul Peningkatan Motivasi Belajar Siswa kelas 9 di SMP Negeri 18 Solok Selatan melalui metode pembelajaran snowball throwing. E, manfaat penelitian. Penelitian ini bermanfaat untuk yang pertama kepada siswa itu sendiri. Manfaat bagi siswa penelitian tindakan kelas ini diharapkan dapat pertama meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang kedua, meningkatkan hasil belajar siswa. Yang ketiga, siswa tertarik terhadap pelajaran pendidikan agama Islam. Yang kedua, manfaatnya terhadap guru. Manfaat bagi guru, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi guru dalam memperbaiki strategi pembelajaran menjadi lebih aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Yang kedua, meningkatkan mutu profesionalitas guru. Yang ketiga, lebih percaya diri dalam mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya. Manfaat yang ketiga terhadap sekolah, dapat digunakan sebagai pembaharuan pendidikan di sekolah. Yang kedua, dapat digunakan untuk perbaikan strategi dalam proses belajar mengajar. Yang ketiga, dapat meningkatkan kualitas output sekolah. Yang kedua yaitu pembahasan bab 2, yaitu kajian pustaka. Di sini saya lebih menjelaskan yang rincinya. Yang pertama di sini motivasi dalam belajar. Menurut Abraham Maslow dalam Haji Nasar, motivasi belajar merupakan kebutuhan untuk mengembangkan kemampuan secara optimum sehingga mampu berbuat yang lebih baik, berprestasi dan kreatif. Yang kedua, dalam kajian pustaka ini saya juga menjelaskan metode pembelajaran snowball throwing. Menurut Ras Eko 2011, model snowball throwing merupakan salah satu model pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan pendekatan kontekstual atau yang dikenal dengan CTL. Snowball throwing yang menurut asal katanya berarti bola salju, dapat diartikan sebagai model pembelajaran dengan menggunakan bola pertanyaan dari kertas yang digulung bulat berbentuk bola, kemudian dilemparkan secara bergiliran di antara sesama kelompok. Di kajian pustaka ini juga saya menjelaskan yaitu mata pelajaran pendidikan agama Islam. Menurut Zakia Derajat, pendidikan agama Islam adalah pendidikan melalui ajaran agama Islam, yaitu bimbingan dan asuhan terhadap anak didik agar nantinya setelah selesai dari pendidikan itu ia dapat memahami, menghayati dan mengamalkan serta menjadikan ajaran agama Islam sebagai suatu pandangan hidupnya demi keselamatan dan kesejahteraan hidup di dunia maupun di akhirat.
Yang ketiga itu bab 3. Bab 3 ini berisi tentang metode penelitian. Di sini yang pertama adalah AA yang setting penelitian. Yang dikatakan setting penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas atau yang disebut dengan action research. Menurut Arie Kunto dan kawan-kawan, penelitian tindakan kelas merupakan suatu pencermatan terhadap kegiatan belajar berupa sebuah tindakan yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara bersama. Yang pertama di sini atau subjek penelitian. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 9 dengan jumlah siswa laki-laki 12 orang dan siswa perempuan 13 orang. Jadi total jumlah kelas 9 ini sebanyak 25 orang. Pada sekolah SMP Negeri 18 Solo Selatan. Yang kedua, tempat dan waktu penelitian. Tempatnya penelitian ini yaitu di SMP Negeri 18 Solo Selatan. Sekolah ini berlokasi di Jalan Tanah Galoh, Kenagarian Lubuk Ulang Aling Tengah, Kecamatan Sangir Batanghari, Kabupaten Solo Selatan. Waktu penelitiannya adalah yaitu di semester ganjil pada tahun ajaran 2020-2021. Alat pengumpulan data. Data-data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, kemudian dokumen, kemudian angket, kemudian observasi dan pemberian tes yang dibantu dengan instrumen, format, observasi, panduan wawancara, lembaran angket atau kuesioner, soal atau indikator penilaian. Yang ketiga yaitu sumber data. Sumber data itu diambil dari siswa, kemudian para observer, kemudian data dokumen, kemudian alat pengolahan data. Yang B yaitu prosedur penelitian. Prosedur penelitian ini berawal dari perencanaan, kemudian pelaksanaan, kemudian pengamatan dan refleksi. Hal seperti ini akan berulang pada setiap siklus. Jadi itulah presentasi penelitian tindakan kelas atau PTK yang telah saya buat. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.